yang muda di balik layar. Beda itu biasa. Hari ini kita akan ngobrol sedikit ya tentang Autistic Pride Day. Happy Autistic Pride Day, bulannya Gema, di mana kamu bisa baca berbagai artikel menarik tentang keberagaman di infomuda.id. Berbicara mengenai latar belakang Autistic Pride Day, maka kita berbicara mengenai Aspies for Freedom atau AFP, yaitu sebuah gerakan oleh orang-orang autis untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Garrett Nelson, seorang dengan ASD atau Autism Spectrum Syndrome, bersama istrinya Amy yang juga dengan ASD, merupakan pencetus AFP yang mereka mulai pada 2004. Kampanye ini melawan stigma bahwa autisme harus disembuhkan. AFP yakin bahwa gerakan hak penyandang autisme sama dengan perjuangan pergerakan hak-hak sipil dan LGBTIQ yang akan bertahan dan berlanjut. Mereka berdua menekankan bahwa autisme bukanlah disabilitas, namun variasi manusia yang berbeda. Akhirnya, setelah membuat petisi yang ditujukan kepada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi, Autistic Pride Day pertama kali diperingati pada 2005. Ketika kita berbicara mengenai identitas dan validasi, kita juga perlu tahu bahwa aspies atau orang dengan autisme sama halnya seperti alistik atau orang tanpa autisme juga memiliki suaranya sendiri dan bisa mewakili dirinya sendiri. Hal ini dalam memilih identitas sendiri termasuk gender dan orientasi seksual. Aspies berusaha menerima diri mereka bahwa autisme adalah cara hidup. Memahami dan menerima autisme membuat lebih mudah memahami dan menerima seksualitas, begitu juga sebaliknya. Orang dengan autisme dan orang LGBTIQ sering menghadapi stereotipe negatif, diskriminasi, dan tekanan untuk menyesuaikan diri. Penelitian George dan Stokes pada 2018 menemukan bahwa individu dengan autisme jauh lebih mungkin untuk mengidentifikasi diri sebagai non-heteroseksual, biseksual, dan aseksual dibandingkan dengan populasi umum. Kebanyakan orang memiliki pandangan bahwa individu autis tidak dapat mengetahui jenis kelamin atau identitas gender dan seksualitas mereka. Kedua pandangan ini berasal dari kurangnya pemahaman dan sangat tidak membantu. Kesehatan mental individu dengan autisme berkaitan erat dengan invalidasi, di mana seolah-olah mereka tidak penting dan kebutuhan serta kekhawatiran mereka tidak relevan. Ada juga faktor-faktor lain seperti intimidasi dan mistreatment atau kesalahan penanganan oleh para tenaga kesehatan yang membuat individu dengan autisme sebagian besar sulit untuk mengakses layanan konseling maupun kesehatan. Semua asumsi seputar gender dan seksualitas ini memiliki efek besar pada kesehatan mental karena menghilangkan hak pilih dan melemahkan seseorang. Penerimaan, pemahaman, dan penegasan oleh keluarga dan komunitas adalah pendorong utama kesejahteraan bagi individu autis. Mereka mungkin mengalami disparitas ganda antara perjuangan untuk menerima dan menegaskan setiap identitas mereka, yakni dalam hal neurodiversity dan keragaman seksual serta gender mereka. Dari sekian banyak penjelasan mengenai individu autis, terdapat beberapa suara atau kisah yang menjadi pendukung. Contohnya, salah satu seniman dan aktivis autistik queer bernama Chrysanthi Tan yang menceritakan pengalaman pahitnya saat terpaksa datang ke bar yang tidak ramah dan tidak aman terhadapnya. Kurangnya kesadaran dan diskriminasi yang seolah memberikan kesan eksplisit bahwa teman-teman autistik, apalagi queer, tidak dapat diterima. Di Indonesia juga ada loh suara-suara vokal dari kelompok minoritas, feminis, dan queer yang memperkenalkan autisme pada budaya populer dan tradisional seperti film dan karawitan. Contoh film adalah Perempuan Punya Cerita yang dirilis pada 2007. Kemudian Karawitan Bina Anggita Yogyakarta adalah sekolah luar biasa yang menjadikan karawitan sebagai upaya pelibatan yang bermakna dan inklusif dalam hal seni dan budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Autistic Pride Day bukan hanya sebagai perayaan, tetapi menjadi langkah baru di mana masyarakat harus melihat bahwa mereka tidak berada pada gangguan spektrum autistik, melainkan sebagai individu yang unik. Sekali lagi, Happy Autistic Pride Day 2021!